Selamat siang teman-teman semua yang udah masuk ke video. Selamat datang di Livestream Fest Volume 2, Volume 2. Perkenalkan, aku Isel atau Idelia Risela. Aku co-founder of This Is Sati dan Daripada Bosen. Dan hari ini aku akan memoderasi sesi The Art of Letting Go. Wow, bersama narasumber pembicara kita, Mbak Siti Banu Intan, yang adalah seorang co-founder dari Remedy Indonesia dan senior facilitator di Rumah Remedy. Remedy Indonesia, untuk teman-teman yang belum tahu, adalah institusi yang fokus dalam integrated corporate and personal well-being, di mana rumah atau center mereka adalah Rumah Remedy. Betul ya Mbak? Halo Mbak Intan. Halo semuanya, selamat siang. Oke, sebelum aku mulai, sekali lagi aku mau mengucapkan selamat datang di Apapun di Rumah Saja, Apapun di Rumah Aja, Livestream Fest Volume 2, festival online kolaborasi antara Samara Live, MRA Media, dan FAS. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah masuk ke channel ini. Aku mau ingetin juga, jangan lupa donasi. Dukung sebotol kebaikan dengan berdonasi di Benih Baik lewat QR Code dan juga link yang telah tersedia di layar teman masing-masing. Dengan donasi ini kita bisa ikut patungan untuk membantu saudara-saudara kita yang terpaksa stay di rumah dan tidak punya penghasilan tetap karena terkena dampak corona. Sedih ya, tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa membantu dengan berdonasi lewat QR dan lewat link yang ada di layar handphone atau gadget atau TV atau dimanapun teman-teman nonton. Oke, dan hari ini adalah hari terakhir dari Livestream Fest. Jadi teman-teman gak mau ketinggalan semua kelasnya sampai nanti sore. Masih ada live music, ada live talks, live family and wellness, dan live fun. Rangkaiannya 3 hari, tapi hari ini hari terakhir. Jadi teman-teman mau cek di Instagram @livestream.fest untuk lihat full schedule-nya seperti apa hari ini. Oh iya, satu lagi. Kalau teman-teman ada yang mau posting keseruan acara ini atau sesi ini, jangan lupa untuk berikan hashtag. Hashtagnya adalah hashtag #livestreamfest, hashtag selamat di rumah, dan hashtag sebotol kebaikan. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan sepanjang sesi ini, bisa langsung ditulis di kolom komentar atau kolom chat di live chat di layar video. Nanti akan aku bantu moderasi di akhir acara ya, di akhir sesi. Oke, untuk memulai sesi ini, aku sekali lagi mau menyapa pembicara kita atau narasumber kita. Halo Mbak Siti Banu Intan, lengkap banget ya. Halo Isel, Intan siapa? Aja, Intan aja, oke. Halo Mbak Intan, apa kabar di rumah Mbak sekarang? Sehat, aman, sehat, nyaman. Ya? Semoga teman-teman semua berada dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang bahagia, nyaman, di rumah masing-masing, tenang dan damai. Terima kasih atas kesempatannya di minggu siang ini, Isel, aku bisa ngobrol bersama dirimu. Aku juga senang banget bisa ngobrol sama Mbak karena ini topik yang mungkin kita semua perlu punya ya, the art of letting go ini selama masa krisis ini ya. Ini menurut aku penting banget sih. Makasih banget Mbak udah mau ikut tanya jawab di acara ini. Tapi sebelum mulai, sorry, satu lagi, aku harus berterima kasih banyak kepada Teh Botol Sosro sebagai sponsor Apapun di Rumah Aja Livestream Fest Volume 2, serta kepada Video dan Benih Baik sebagai partner kami ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang mau mendukung acara Livestream Fest ini agar bisa terlaksana. Kalau gitu, sekarang kita mulai aja ya Mbak. Silakan. Alright, so ini aku penasaran banget, jadi aku deg-degan. Mbak Intan, pasti sudah bertemu banyak orang banget ya Mbak akhir-akhir ini ngomongin tentang perasaan mereka menghadapi situasi krisis dan pandemik ini. Yang aku pengen tahu adalah dari semua cerita yang mungkin Mbak udah dengar atau kejadian yang udah Mbak baca, sebenarnya perasaan apa sih yang Mbak tangkap paling nampak dan paling terlihat yang orang-orang sekarang lagi rasakan, Mbak? Oke, saya coba menjawabnya berdasarkan pengalaman saya ya dalam kira-kira mungkin 2-3 minggu terakhir ini cukup banyak berinteraksi secara online juga karena medianya kita sekarang secara online dengan individual ataupun grup di kelas, dan cukup banyaklah pemikiran atau rasa emosi-emosi yang
muncul yang hadir dalam hidup teman-teman saat ini. Dari dalam kondisi ini COVID-19 hadir dalam kehidupan kita, di mana kita mungkin kasarnya diharuskan untuk berada di rumah agar lebih nyaman, lebih agar kita pun juga menjaga agar semua orang dalam kondisi yang sehat juga. Ada beberapa pemikiran dari orang-orang, dan juga emosi yang hadir. Pertama adalah merasa atau berpikiran bahwa kewalahan berada di rumah, melakukan atau menjalankan multi role yang ada di rumah, apalagi kebanyakan untuk para wanita yang ibu-ibu juga yang bekerja juga. Dari kewalahan di rumah, emosinya adalah overwhelm, rasa kewalahan, mungkin ada kesal, ada rasa capek di situ. Juga ada pemikiran merasa terjebak di rumah, tidak bisa kemana-mana, yang menghadirkan rasa bosan, rasa bingung, merasa terjebak, dan di situ hadir juga tidak berdaya jadinya. Adapun juga mungkin banyak yang mempertanyakan sampai kapan sih ini kondisinya. Ada juga yang mempertanyakan bagaimana nih bisnis atau kerjaan saya ke depannya apakah aman. Dari pemikiran atau pertanyaan-pertanyaan ini hadirlah rasa khawatir, rasa takut, rasa bingung di situ. Juga dalam kondisi ini kita tidak bisa ketemu dengan keluarga ya. Untuk banyak orang, keluarga kita mungkin ada di dalam kota lain, di rumah lain, di mana kita tidak bisa mengunjungi mereka. Karena kita tidak bisa mengunjungi keluarga, ada rasa sedih yang hadir, rasa kangen, juga takut, dan mungkin ada kesalnya juga di situ. Adapun juga lagi pemikiran atau rasa khawatir atau paranoia yang hadir. Paranoia pada saat kita mesti keluar rumah misalnya. Bagaimana nih kalau misalnya saya keluar rumah, saya ketemu sama orang lain, apakah saya merasakan aman di situ? Jadi rasa paranoia ini hadirlah rasa takut, rasa khawatir, emosinya yang hadir. Yang terakhir yang banyak saya tangkap dari orang-orang atau dari teman-teman adalah khawatir dengan kondisi kesehatan diri saya dan juga keluarga saya. Keluarga orang-orang tersayang ya Mbak ya? Orang tersayang gitu, pemikiran-pemikiran bahwa bagaimana ya, apakah saya sehat ya, apakah keluarga saya sehat. Dari situ hadirlah emosi atau rasa khawatir, rasa sedih juga mungkin, dan tidak berdaya. Jadi semua perasaan itu terdengar sangat negatif dan mungkin bisa jadi membuat mood kita pasti berantakan juga ya selama di rumah ya Mbak ya? Betul. Nah, tapi kan, sorry Mbak, tapi kan aku berpikir dalam hidup kita memang pasti banyak hal-hal negatif ini juga ya. Maksudnya tanpa krisis ini pun memang dalam hidup kita tidak bisa selalu indah. It's always ups and downs gitu kan selalu ya. Nggak semua momen itu menyenangkan. Tapi ketika kita menghadapi si momen-momen pahit ini, atau emosi-emosi dan energi-energi negatif ini, asam-asamnya gitu ibaratnya, gimana sih caranya kita tetap bisa berdiri dan tetap tegar menghadapinya gitu? Seperti yang dirimu sampaikan juga, banyak hal yang ada dalam hidup kita berada dalam luar kemampuan kontrol kita. Dari kami adalah fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Seperti cara kita merespon terhadap kejadian yang hadir dalam hidup kita. Nah, kami di Remedi Indonesia memiliki sebuah model yang membantu untuk memahami, memilih respons yang lebih memberdayakan dalam menghadapi sebuah situasi. Model ini kami sebut dengan 3R versus 3R, Response Awareness Model. Nah, saya jelaskan ya mengenai model ini. Secara umum, manusia ada 3 cara manusia dalam bereaksi dalam suatu kondisi. Pertama adalah reaktif.
Reaktif adalah kita selalu langsung bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi. Sifatnya lebih emosional, sifatnya lebih konfrontatif gitu. Mungkin kita mengekspresikan emosi kita pada saat itu. Ada juga mungkin terminologinya senggol bacok gitu, misalnya kita ada sesuatu kejadian gitu langsung yang bereaksi, langsung pokoknya mau marah gitu kan, langsung mengeluarkan kata-kata yang cukup sangat indah gitu. Pertama adalah reaktif gitu. Yang kedua adalah repress. Repress adalah kita memendam emosi ataupun perasaan yang tidak nyaman hadir dalam situasi. Dengan alasan kita menghindari konflik atau kita menghindari pendapat orang yang mungkin tidak bisa menerima perasaan kita atau pikiran kita. Jadi kita lebih banyak untuk menekan, mengabaikan, menggelapkan semua emosi-emosi yang hadir. Namun pada saat kita melakukan repressing ini atau kita menekan emosi-emosi negatif ini, sangatlah berpotensi untuk meledak seperti bom waktu. Dan berupa misalnya berupa stres, kecemasan ataupun depresi dan lain-lain. Jadi ada reaktif, ada repressing, lalu yang ketiga adalah redirecting. Redirecting adalah mengalihkan emosi atau perasaan yang tidak nyaman yang hadir dengan kegiatan-kegiatan yang membuat kita merasa lebih happy, misalnya gitu. Kegiatan-kegiatan seperti olahraga, masak, belanja, nonton TV, ngumpul-ngumpul dengan teman-teman. Jadi kita mengalihkan emosi yang hadir. Yaudah deh, aku cari yang bikin happy aja lah, gitu. Namun dengan redirecting tetap tidak menyelesaikan masalahnya. Oke. Nah, untuk mengatasi kecemasan dalam jangka pendek yang konstruktif bagi kesehatan mental di jangka panjang, ada langkah-langkah yang kami di Remedy Indonesia menganjurkan teman-teman untuk mulai dilatih dan menjadikan ini suatu life skill, yaitu respons yang lebih memberdayakan. Respons yang lebih memberdayakan, yang pertama adalah release. Kita melepaskan emosi negatif yang hadir. Sebenarnya cukuplah banyak teknik releasing yang ada. Kami yang sering kami sharing, kami lakukan di Rumah Remedy. Yang pertama adalah teknik selaras dalam nafas, di mana kami modifikasikan teknik Sedona dan juga olah nafas agar menjadi sesuatu teknik yang cukup sederhana, gampang dilakukan, bisa dilakukan dimanapun juga. Kami sharing teknik selaras dalam nafas ini setiap hari Selasa dalam sesi stress release kami. Yang sudah kami lakukan cukup hampir 10 tahun belakangan ini. Gitu. Adapun juga satu lagi teknik yang kami suka lakukan adalah EFT atau Emotional Freedom Technique. Ini teknik yang diciptakan oleh Gary Craig. Teknik ini cukup sangat powerful untuk melepaskan emosi-emosi yang tersimpan dalam diri kita. Setelah kita melakukan releasing, lalu yang kita anjurkan adalah reframing. Reframing adalah melihat dari sudut pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda. Lihat di sudut pandang yang bahwa segala sesuatu memang ada hikmahnya, segala sesuatu itu memang sudah pada jalannya. Lebih melihat dari sisi kesempatannya daripada kesempitannya. Reframing ini lebih gampang dilakukan pada saat memang kita sudah melakukan releasing. Kita sudah melepaskan dulu tuh emosi. Udah nggak emosi dulu, baru bisa mikir. Lebih gampang gitu kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang ya gimana caranya Intan mau nge-reframing? Orang itu kan masih nyebelin atau apa, aku kan nggak suka sama situasi ini. Nah, itu masih emosi. Masuk ke step yang pertama dulu, releasing dulu. Jadi setelah releasing kita lebih bisa ada
ada suatu clarity dalam pikiran kita, emosi kita juga lebih damai, makanya kita bisa melihat, oh iya mungkin pada saat kita diselak di jalanan misalnya gitu kan, ada mobil nyelak atau motor nyelak gitu, kita bisa melihat bahwa oh iya mungkin dia orang ini terburu-buru, ada sesuatu emergency di rumahnya, jadi dia memang harus melakukan tindakan tersebut gitu. Jadi kita kembali tenang lagi nyetir misalnya gitu. Kalau misalnya, di bagian ini berarti ada bagian reasoningnya ya, kita mencoba memahami gitu ya. Ya, karena sebenarnya sesungguhnya segala sesuatu banyak perspektifnya sebenarnya dalam hidup kita mungkin hanya melihat dari sudut pandang satu gitu. Tapi ternyata sebenarnya sesungguhnya ada cerita-cerita lain dalam suatu kondisi di mana pada saat kita lebih tenang, lebih jernih pikirannya, lebih gampang hadir perspektif-perspektif itu dalam pikiran kita. Nah, setelah kita sudah bisa melakukan reframing, releasing dulu, lalu reframing, yang ketiga adalah kita relaxing. Relaxing adalah mencari kegiatan atau hal yang bikin kita merasa damai. Juga relaxing ini lebih mudah kita lakukan pada saat kita sudah melepaskan, rilis dulu, melepaskan emosinya, kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, lalu kita memiliki suatu ketenangan untuk melakukan suatu kegiatan yang bikin kita merasa lebih damai. Yang sering kita lakukan sama-sama mungkin ya di Rumah Remedi Indonesia adalah meditasi. Meditasi kita bisa mencapai suatu kedamaian hati, pikiran kita juga lebih tenang. Gitu. Nah, aku pengen ngajak teman-teman juga, kebetulan kita ada satu undangan mau ngajak teman-teman. Untuk teman-teman yang belum pernah meditasi, mungkin kalau mikir, oh ya meditasi gimana caranya ya? Kayaknya udah pernah dengar, udah sering dengar, cuman kayaknya gimana mulainya ya atau bagaimana gitu ya. Nah, ada keraguan lah untuk melakukannya. Teman-teman yang belum pernah atau sudah baru mulai nyoba, ataupun yang teman-teman yang sudah memiliki praktis meditasi dalam kesehariannya. Kami mengajak untuk melakukan meditasi bersama selama 21 hari ke depan ini dalam program Selaras dalam Nafas 21 Hari Damai. Di mana malam ini kebetulan kita akan mulai secara serentak melakukan meditasi di waktu yang sama selama 21 hari. Untuk informasi ataupun petunjuknya bisa dilihat di media sosial kita, Instagram kita. Rumah Remedi ya, Mbak? Rumahremedi.id, yes. Remedi.id, teman-teman bisa langsung ke rumahremedi.id, bisa ikutan program ini ya, 21 hari dalam damai. Ya. Wah, aku sih harus ikutan, Mbak. Aku kayaknya ngerasa hidup aku kurang damai. Karena banyak juga orang-orang, teman-teman juga yang sudah memiliki meditasi praktis sehariannya, cuman kami kebetulan ya kondisi ini cukup padat ya rasanya ya. Jadi pada saat mungkin kita melakukannya sama-sama secara ada supportnya, ada panduannya yang penting gitu kan. Jadi lebih mudah lah kita untuk masuk ke zona damainya ini. Oke. Nah, Mbak, kalau misalnya tadi kita kan ngomongin gimana cara kita melalui sebuah masa gelap atau masa pahit, masa asam-asamnya gitu ya. Tapi sebenarnya si releasing tadi atau letting go, ini kalau kita lagi ngomongin the art of letting go, ambil bagiannya di mana sih, Mbak? Karena kan kalau aku nih ya, ini curhat nih, masalah pribadi. Kalau dulu aku pertama kali banget aku melihat buku-buku berjudul The Art of Letting Go. Itu kesannya jadi kayak, dan aku harus menyerahkah? Karena kan setiap kali kita melewati masa pahit, kita seakan-akan dimotivasi untuk, lo harus berjuang dong gitu, lo harus keluar dari situ, lo harus take control, you have to get out of it gitu. Tapi ketika kita belajar art of letting go, kita malah, harus gue lepas aja nih, gak harus gue kontrol. Jadi kayak, gimana cara membedakan mana yang harus kita kontrol, mana yang bisa kita tetap perjuangkan, mana yang sebenarnya kita rilis untuk merasa damai gitu.
Oke. Kalau buat aku sebenarnya sebelum kita juga melakukan releasing ini, pertama adalah kita mengakui dan menerima, mengakui kejadian yang hadir, mengakui emosi yang hadir, dan juga menerima semua emosi yang hadir dalam hidup kita. Ya. Itu menjadi step awal pada saat kita melakukan releasing sama-sama juga, gitu. Karena yang aku sendiri ya, pengalamanku sendiri, pada saat misalnya aku mau let go istilahnya gitu ya, cuman aku belum sepenuhnya menerima hal apapun yang hadir dalam hidupku itu memang hadir gitu, aku tidak bisa rubah. Emosi yang hadir memang itu ada apa adanya, mungkin dia kesal, mungkin dia bingung, mungkin dia kecewa, mungkin malu, tidak berdaya. Semua emosi-emosi hadir ini pada saat aku menolaknya, tidak mengakuinya, yang penting sebenarnya mengakuinya pada diri sendiri. Kita sebenarnya tidak perlu sih ngobrol sama orang gitu. Yang lebih empowering adalah pada saat kita menyatakannya ke diri sendiri. Yes, ini terjadi. Yes, yang hadir adalah seperti ini. Orang-orang yang hadir dalam cerita ini adalah si A, B, dan C. Dan emosi yang hadir dari cerita ini adalah A, B, dan C, dan D. Gitu. Pada saat step itu sudah bisa dilakukan, yang terkadang nggak yang paling gampang ya, untuk ngaku gitu ya, karena kita memiliki ego juga, di mana masa sih ini terjadi pada diriku, atau kenapa ya aku bisa membiarkan hal ini terjadi gitu, ataupun yang paling gampang dan semua orang melakukannya, tuh kan orang itu tuh yang gara-gara orang itu tuh jadinya tuh aku merasa seperti ini gitu. Itu sangatlah manusiawi sebenarnya, semua orang melakukannya, so it's okay lah gitu. Cuman pada saat kita mulai menyadari, menerima, mengakui bahwa situasi ini hadir dalam hidup kita, menghadirkan emosi-emosi tersebut, kita list down, kita rasakan semua emosinya, barulah proses releasing ini bisa ada dampak yang besar. Oke. Pada saat kita masih belum mengakuinya, kita kayak tarik ulur lah dengan si emosi ini gitu. Kayak kita malah jadinya berpikiran dengan bermain dengan pikiran kita, jadinya kayak iya aku udah kok melakukan releasing kok, kemarin kok udah semuanya udah selesai gitu misalnya gitu ya. Tapi padahal mungkin masih ada, ngomongnya masih neken ya, intonasinya tuh masih ada yang udah kok gitu. Aku udah oke banget dengan orang itu, nggak ada feeling yang negatif lagi ya. Oke, ini boleh baik ya. Iya. Jadi kalau buat aku mungkin step awal dan yang cukup challenging memang untuk diriku juga ya, cukup challenging bahwa emang mengakui hal ini terjadi atau hal ini pernah terjadi dalam hidupku. Iya. Terus bedainnya bagaimana nih Mbak? Kita udah tahu ya, kita punya emosi ini, kejadiannya ini gitu. Untuk menentukan mana sih yang bisa kita kontrol, mana yang enggak, tuh gimana sih Mbak? Kira-kira? Ya, sebenarnya mengontrol apanya nih? Misalnya kejadiannya adalah COVID-19 gitu kan. Kita jadi harus ada di rumah. Nah kemudian ya misalnya penyakitnya kita nggak bisa kontrol karena itu kejadian di luar misalnya. Tapi apa sih yang bisa kita kontrol supaya kita tetap merasa kayak kita nggak clueless gitu? Atau kita nggak, apakah semuanya harus dirilis aja berarti kita kayak ya udahlah di rumah ya udahlah gitu, atau sebenarnya ada yang bisa kita lakukan juga untuk still feeling in control gitu Mbak? Balik lagi ke di awal saya sampaikan banyak hal yang ada dalam hidup kita di luar dari kemampuan kontrol kita. Mau di posisi kita situasi saat ini ataupun sebelumnya dalam hidup kita ataupun juga mungkin nanti di masa depan. Jadi saran kami adalah fokus yang bisa kita kontrol, yaitu cara kita merespons terhadap kejadian yang hadir. Respons kita tadi apa jadinya? Kalau misalnya tadi yang 3R lawan 3R,
dirimu pertama kita ada di mana ya gitu ya. Aku 3 yang pertama yang mana ya gitu. Kalau aku mungkin dulu atau sekarang mungkin terkadang masih cenderungnya adalah aku masuk ke repress gitu. Mungkin it's okay lah, nggak apa-apa lah, nggak ada, it's okay lah, nggak apa-apa lah, aku mendingan nggak usah konfrontasi apa gimana gitu. Nah itu yang bisa kita kontrol. Kita hanya punya kemampuan untuk mengontrol diri kita sendiri. Dan kita respons adalah satu hal yang bisa kita kontrol. Gitu. Jadi tadi anjurannya adalah kita melakukan releasing, reframing, dan relaxing. Itu kita lebih bisa jadinya pikiran kita juga lagi tenang, hatinya lebih damai, dan dengan sendirinya badan tubuh fisik kita pun juga menjadi lebih sehat. Iya. Mbak tadi sempat bilang bahwa hal yang sulit itu adalah untuk menerima atau mengakui apa yang kita rasakan. Sebenarnya tipsnya nggak sih Mbak untuk lebih, mungkin nggak lebih mudah juga ya, tapi tips untuk supaya proses kita menerima itu lebih lancar gitu. Mungkin kalau satu sebenarnya yang saya suka lakukan adalah saya coba urai dulu sih. Saya urai kondisi saat ini apa sih yang terjadi saat ini misalnya gitu. Dengan COVID-19 ini saya jadinya terpaksa harus di rumah misalnya. Saya jadinya tidak bisa ketemu dengan keluarga saya gitu. Lalu dari saya merasa terjebak di rumah, apa sih emosinya di situ? Apakah saya jadinya kesal emosinya? Apakah jadinya mungkin saya merasa tidak berdaya? Dari saya tidak bisa keluar ketemu dengan keluarga, mungkin hadir tadi itu rasa kangen, rasa sedih, rasa khawatir terhadap mereka. Gitu. Jadi buat aku yang membantu dalam prosesnya itu adalah aku mengurainya bisa dengan nulis, dengan journaling, bisa juga dengan menggambar, bisa juga sebenarnya mengekspresikan tubuh juga pada saat kita mengekspresikan diri lah. Ekspresikan diri kan sebenarnya banyak caranya ya sebenarnya ya. Nah itu buat aku membantu untuk mengurai yang tadinya mungkin cukup padat rasanya nih, pikirannya, emosinya cukup padat, pada saat kita lebih gampang lah dia diidentifikasi. Jadi kita bisa tahu mulainya dari mana, gitu. Karena mungkin seringkali orang bilang, aku kesal nih, gitu kan, aku marah, gitu. Namun sebenarnya marah adalah suatu emosi, ya. Cuman sebenarnya reaksi terhadap emosi-emosi yang ada di bawahnya. Gitu. Karena apa? Gitu. Karena merasa terjebak, aku merasa khawatir, aku merasa bingung. Gitu. Jadi sebenarnya cukup banyak definisi-definisi layer-layer emosi yang lainnya di bawah marahnya ini. Gitu. Dan ketika si layer-layernya udah ketahuan nih, ketika kita sudah ngerucutin ke akar paling kecil, sebenarnya apa yang men-trigger emosi kita usually lebih terdengar gampang untuk diatasi ya Mbak jadinya ya? Ya, karena ya lagi-lagi yang paling perlu mendengarnya ini adalah diri kita sendiri. Iya. Gitu, kita kayak menyatakannya ke diri kita sendiri gitu. Seringkali kita berkutat di sini jadinya, gitu. Memikirkannya, tapi memikirkannya itu kalau buat aku lebih sering aku pikirin, lebih bundet jadinya gitu, lebih kayak lebih nggak ada ujungnya gitu. Tapi pada saat aku mungkin mengekspresikannya, salah satunya kalau aku nulis lah, journaling gitu, dan aku juga lebih bergerak aja gitu. Nah itu jadinya lebih, ternyata rasanya ini ya, ternyata aku feeling hopeless gitu, ternyata aku feeling alone ternyata di sini gitu, ternyata ada kesedihannya juga di situ juga ya gitu, di bawahnya kesal misalnya, di bawahnya marah gitu, karena pada saat kita bisa mengurai si emosi besarnya ini, dengan sendirinya kita mengakuinya. Pada saat kita menyatakannya, kita mengakuinya,
dan emosi itu jadinya menjadi lebih lembut lah. Right, ya jadi lebih lembut, ya. Karena satu yang aku sangat percaya adalah emosi itu hadir untuk kita rasakan, untuk kita acknowledge, untuk kita akui, gitu. Tapi karena memang kalau kita bilang emosi negatif ya, gak enak ya rasanya ya. Itu makanya butuh dirilis. Kayaknya kita mendingan nggak dulu deh. Ntar dulu deh, mungkin gue lebih gampang misalnya marah sama orang lain gitu, atau aku lakuin aja lah gitu, atau mungkin aku nonton aja deh misalnya gitu, karena dealing dengan emosi itu memang nggak menyenangkan. Namun emosi itu hadir pertama untuk diakui dan untuk kita rasakan. Emosi hadir untuk diakui dan dirasakan. Catatan yang baik sekali untuk hari ini teman-teman. Oke, nah Mbak, selain menerima emosi negatif itu, yang tadi, kalau mungkin kita menerima masa lalu, menerima kenyataan apa yang sudah terjadi, itu kan sudah terjadi nih Mbak. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin past tense gitu, sudah terjadi. Bagaimana dengan yang masa depan Mbak? Bagaimana cara kita menerima ketidakpastian, kekhawatiran kita terhadap apa yang tidak pasti? Apakah sebenarnya teknik penerimaannya itu sama? Atau bagaimana? Ya, sebenarnya kekhawatiran paling empowering buat diri adalah pada saat kita fokus di hari ini, gitu kan? Fokus di kejadian yang hari ini. Namun tidaklah yang paling gampang juga untuk seringkali memang kita fokusnya ke belakang atau kita nanti memikirkan ke depan bagaimana, gitu. Salah satu sebenarnya yang aku juga sedang terapkan atau pelajari adalah aku lebih banyak memproses emosi-emosi yang hadir pada saat masa lalu. Gitu. Kekhawatiran aku terhadap masa lalu sebenarnya dia itu memicu kekhawatiran aku ke depan. Oke. Ya, jadi pada saat aku lebih bisa memproses, menerima rasa tidak berdaya, rasa sendirian, rasa bingung, rasa kecewa, rasa sedih yang hadir di masa lalu, aku sudah bisa menerimanya, memprosesnya, berdamai, menyelaraskan alam bawah sadarku dengan pikiran sadarku. Dampaknya adalah kekhawatiran di masa depannya tidak terlalu besar jadinya. Gitu. Jadi salah satu memang teknik yang kita bilang releasing ini cukuplah sangat membantu kondisi kita di saat ini, kondisi kita masa lalu, dan juga pemikiran-pemikiran kita terhadap masa depan kita. I see. Jadi memang yang sekarang harus dibenerin dulu, dirilis dulu, baru kita bisa rilis juga yang apapun yang akan datang gitu Mbak ya? Ya. Oke, I see. Pada saat kita di saat ini merasa lebih tenang, pikiran kita jernih, lebih gampang kita menghadirkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan kita. I see. Next ya, apa yang akan terjadi berikutnya ya? Misalnya apa yang akan terjadi dengan hubunganku, dengan pekerjaanku, dengan kesehatanku gitu. Pada saat kita sudah bisa memiliki pemikiran yang lebih jernih, solusinya lebih gampang dia hadirnya. I see. Ya, paham. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk teman-teman. Aku mau ingetin dulu sebelum aku masuk ke pertanyaan terakhir dari aku. Teman-teman, aku mau ingetin kalau ada yang mau bertanya, silahkan langsung di kolom komentar, di kolom live chat, supaya bisa nanti aku moderasi setelah pertanyaan yang satu ini, langsung jawab pertanyaan teman-teman yang ada di rumah. Terus aku mau bertanya satu pertanyaan terakhir. Mbak, kira-kira challenge terbesar untuk kesehatan mental kita sekarang di masa pandemik ini apa sih Mbak? Dan apa yang harus kita tahu sekarang juga yang mungkin ada tips praktis dari Mbak juga yang bisa kita lakukan di rumah? Ya, buat aku sebenarnya ya challenge terbesar dalam masa pandemik ini yang bersangkutan dengan
kesehatan mental diriku adalah kembali ke bagaimana aku merespons respons aku terhadap kejadian ini. Emosi itu bagaimana, pikiran yang hadir itu apa. Pada saat aku lebih bisa menyelaraskan pikiranku, emosiku juga lebih tenang, badanku juga sehat, maka ya menjalankan kesehariannya lebih tenang, lebih nyaman gitu ya, lebih bahagia. Namun itu buat aku sendiri, pengalamanku adalah challenge-nya di situ. Bagaimana aku merespon terhadap berita yang kita baca misalnya, gitu kan, terhadap anjuran dari pemerintah, misalnya work from home misalnya, gitu kan, habit-habit baru, kebiasaan-kebiasaan baru, kita berinteraksi secara online ini, gitu ya. Mungkin ada orang yang, tapi kan nggak bisa, aduh gimana ya caranya, bagaimana gitu. Nah, buat aku kembali ke bagaimana nih kita responnya terhadap situasi ini. Apakah aku ingin, kalau tidak nyaman, bisakah aku melepaskannya? Pada saat aku bisa melepaskannya, aku bisa mungkin melihat dari sudut pandang yang berbeda. Setelah itu, dengan kondisi ini, aku bisa jadi lebih melakukan hal-hal misalnya yang aku selama ini nggak pengen lakukan, cuman nggak ada waktunya misalnya gitu kan. Malah jadi nemu ide baru. Nemu ide baru itu kan sebenarnya kan kita reframing jadinya gitu kan. Dalam situasi ini apa sih sebenarnya dampak positifnya misalnya bagiku gitu. Misalnya kangen dengan keluarga, tapi syukurnya kita masih memiliki media online ini gitu kan. Kita masih bisa interaksi, kita masih bisa ketawa-tawa, mungkin juga masih bisa makan bareng di jam yang sama gitu kan. Kamu makan apa sih di situ misalnya gitu kan. Jadi salah satu challenge terbesar adalah bagaimana diri kita respon terhadap situasi ini. Bagaimana kita karena kita dalam situasi ini, dalam pandemik ini, kita dipaksa untuk keluar dari zona nyaman kita, comfort zone-nya kita, gitu kan? Nah, bagaimana tuh kita meresponnya, gitu? Apakah kita mau marah-marah? Apakah kita mau menekan semua emosinya? Atau kita mau nonton aja seharian deh, pokoknya gue happy aja nonton seharian, bisa juga sebenarnya gitu kan. Atau lagi-lagi kita kembali ke bisa nggak kita melepaskan emosinya, pikiran negatifnya, melihat sudut pandang yang lain, lalu kita berdamai melakukan sesuatu yang sifatnya kedamaian untuk hati kita. Jangan sampai kita nonton TV terus kita berpikir itu akan releasing, malah emosinya tetap ada gitu ya, nggak membantu sama sekali ya. Ya, abis itu bagian nonton, dari redirecting kalau misalnya kalau di. Habis nonton marah-marah lagi. Iya, habis itu marah-marah. Wah, udah habis nih semuanya udah ditonton gitu kan, kesel jadinya. Makin emosi. Oke, nah aku mau ada mulai pertanyaan nih. Wah, teman-teman terima kasih udah bertanya. Yang masih mau bertanya boleh banget ya. Tapi sebelum itu aku minum dulu. Haus. Boleh, aku juga izin minum ya, boleh ya. Boleh. Makasih banget loh Teh Botol Sosro buat sponsornya. Jadi apapun di rumah aja bisa minum Teh Botol Sosro. Apapun kegiatannya di rumah bisa minum Teh Botol Sosro gitu ya, berubah. Oke. Mbak ada pertanyaan nih Mbak, teknik simpel untuk releasing seperti apa sih? Ada nggak? Boleh bocorin sedikit, mungkin ada teknik apa? Buat aku paling simpelnya adalah kita sadar nafas. Sadari nafas. Kita bernafas ya, pastinya ya manusia kita bernafas, kita tidak bisa survive lebih dari mungkin 2 menit tanpa udara yang kita hirup gitu. Cuman berapa sering sih kita menyadari, merasakan nafas masuk dan keluar ke dalam tubuh kita. Gitu. Jadi pertama adalah menyadari nafas masuk ke zona hening. Pada saat kita memperhatikan nafas kita, sesederhana misalnya ya, tarik nafas, sadari nafas masuk, lalu sadari nafasnya dia keluar. Sadari pada saat itu nafas Anda seperti apa? Apakah pendek, apakah panjang, apakah dalam,
itu korelasi dengan emotional state yang kita miliki saat itu. Jadi dengan kita kayak ngambil pause sebentar ya, gitu kan? Pause sebentar, tarik nafas dulu, sadarin nafas. Misalnya sesederhana 5 putaran lah misalnya. Sudah cukup membuat pikiran kita lebih tenang dan hati kita lebih damai. Dan kita bisa keluar dari situasi yang terasa pressure pada saat itu. Jadi yang aku selalu anjurkan ke teman-teman istilahnya P3K-nya untuk ini adalah sadari nafas dulu. Sadari nafas, oke. Sadari nafas, coba atur nafasnya. Gitu. Kalau misalnya memang terasa nafasnya tersendat-sendat, coba atur ritmenya. Misalnya sederhana, tarik nafas 3 hitungan, hembuskan nafas 3 hitungan. Tarik nafas 3 hitungan, hembuskan nafas 3 hitungan. Gitu. Itu akan membantu sistem kita untuk menjadi lebih tenang pada saat itu. Sebelum masuk ke misalnya teknik-teknik yang lainnya. Jadi itu bisa dilakukan di awal. Yang paling simpel adalah atur nafas. Benar-benar lagi yang gitu kan. Udah yang pressure banget misalnya gitu ya. Mungkin dengan menyadari nafas bisa sangat membantu. Kalau misalnya nafasnya tersendat-sendat soalnya oksigen nggak masuk ke otak, Mbak. Gitu ya. Ntar nggak bisa mikir. Pikirannya juga, ya tadi kan gitu ya, yang kita inginkan adalah pikiran yang lebih jernih. Agar kita bisa lebih gampang untuk mendapatkan solusi dari situasi yang saat ini, gitu kan. Apa nih, responsnya mau gimana nih, solusinya apa nih, gitu kan. Kata-katanya apa nih yang dikeluarkan, gitu misalnya. Gitu. I see. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan kedua nih. Hai Mbak, mau tanya gimana cara kita untuk let go trauma? Apakah memang possible untuk kita letting go of trauma atau enggak? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Letting go trauma bisa dengan proses. Memang kita tergantung ya traumanya itu apa ya. Sesederhana sebenarnya buat aku kita pada zaman waktu kita kecil misalnya ada yang mengejek kita, mungkin pada saat itu sudah menjadi suatu kejadian yang trauma buat diri kita. Mungkin kita lupa pada saat ini, cuman pada saat itu kita merasa sangatlah sedih gitu, sangatlah malu, sangatlah bingung gitu. Jadi cukup banyak. Kalau buat aku cukup banyak layer-layer dari trauma yang hadir dalam hidup kita. Bisa sekali untuk melepaskannya. Yang pertama buat aku yang pertama adalah kita mau dulu. Ada niatan untuk menjalankan prosesnya karena memang suatu proses yang memang terkadang butuh waktu juga, tergantung tadi lagi itu seberapa besar si efek dampak trauma ini terhadap keseharian kita. Gitu. Pada saat kita sudah punya intention, punya niatan, keinginan untuk melakukannya, lalu kita mulai prosesnya sendiri. Prosesnya sendiri sebenarnya kalau kita di Rumah Remedy salah satunya adalah kembali ke 3R yang releasing, reframing, dan relaxing. Dari situ sebenarnya itu proses kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Kita komunikasi, kita interaksi, kita ngobrol, kita menghadirkan semua rasa-rasa, emosi yang mungkin sudah cukup lama tersimpan dalam diri kita. Kita hadirkan naik ke alam bawah sadar kita, alam sadar kita, agar kita bisa sama-sama menyelaraskannya lah, gitu. Menerimanya dulu, kembali ke menerimanya dulu.
Menerimanya dulu. Dan kalau misalnya kita punya trauma itu pun perlu dicari sampai akarnya sebenarnya itu apa ya Mbak ya? Ya, cuman sebenarnya sih kalau aku petunjuknya kalau kita mau cari tahu trauma kita tuh apa, sebenarnya sesederhana apa yang terjadi di kita hari ini. Gitu. Misal dalam situasi COVID ini ada hadir rasa sendirian, ada hadir rasa bingung, ada hadir rasa tidak berdaya, gitu. Ini yang hadir, emosi ini yang hadir hari ini, gitu kan? Karena situasi ini, apapun situasinya itu. Sebenarnya itu memberi kita petunjuk bahwa ada loh rasa-rasa ini tersimpan dalam diri kita yang hadirnya sudah lama yang lalu. Jadi kalau misalnya memang seseorang ingat kejadiannya, emosinya, traumanya, itu bagus sekali. Cuman banyak sekali orang yang tidak ingat. Tidak ingat, iya. Tidak ingat juga. Kita tidak ingat kejadian yang mungkin terjadi 20-30 tahun yang lalu, gitu kan. Cuman kejadian itu sangat berdampak pada diri kita saat itu. I see. Iya. Jadi kita merasa kesulitan di kehidupan kita saat ini, hidup kita hari ini, tapi kita nggak sadar sebenarnya itu rutenya dari dulu gitu ya Mbak? Jadi sebelumnya I see. Pemikiran atau rasa kesulitan untuk menghadapi situasi itu pernah terjadi sebelumnya. Gitu. Hadir lagi saat ini untuk mengingatkan kita bahwa ini belum selesai loh waktu itu di prosesnya. Iya. Iya. Diselesain, ayo diselesain. Masih ada loh ini, gitu lah. Jadi mungkin ya untuk hal-hal yang terjadi pada saat kita kecil ya bagaimana juga kita mungkin kita nggak tahu caranya, kita tidak tahu prosesnya bagaimana, itu oke juga gitu kan. Jadi satu, janganlah juga menyalahkan diri sendiri dulu. Kan waktu itu mestinya kan diselesain nyaman dulu, kok nggak dikerjain misalnya gitu kan. Kadang-kadang kan dia suara-suara di kepala tuh kadang-kadang suka seru juga sendiri gitu. Oke. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya possible atau tidak di let go, itu bisa ya Mbak? Possible ya? Possible. Dengan niatan yang jernih, yang lihat. Mbak, aku mau update donasi dulu nih. Teman-teman tahu nggak? Sampai saat ini sudah terkumpul 368 juta 326.620 rupiah, luar biasa. Terima kasih teman-teman donasinya, tapi belum selesai sesinya, masih bisa donasi dengan scan QR atau dengan link yang ada di layar video teman-teman. Di rumah masing-masing ya, jangan ngelihat layarnya orang, lihat layar teman-teman masing-masing aja. Karena kita harus physical distancing teman-teman. Oke, masih menunggu pertanyaan, kita masih punya waktu 1 pertanyaan lagi, kira-kira kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan boleh ditaruh di chat. Kalau belum, aku yang tanya. Oke, Mbak, aku jadi penasaran nih. Alright, how to listen to our own body? Gimana sih caranya, cara mendengarkan badan kita atau feeling kita sendiri? Karena kan kadang-kadang kita suka yang kayak, nggak apa-apa, gue udah biasa sakit gitu. Kadang-kadang orang-orang ada masokis juga di dunia ini tuh kayak banyak gitu masokis. Yang kayak, nggak apa-apa gue udah biasa sakit. Nggak perasaan ini biasa. Sebenarnya gimana sih cara yang paling mudah untuk mengenali kita tuh sedang ada masalah loh? Oke. Salah satu cara yang aku lakukan juga adalah aku kembali ke nafasku. Sederhana itu sih sebenarnya. Jadi pada saat kita menyadari nafas, kita tarik nafas, menghembuskan nafas, tarik nafas, menghembuskan nafas. Pada saat kita menarik nafas masuk ke dalam, ikuti si alurnya udara itu masuk ke dalam diri kita. Ikuti, rasakan tubuhnya. Kita jadi lebih peka, lebih aware dengan tubuh kita. Terkadang kita pun juga tidak terlalu peka dengan tubuh kita. Gitu kan? Tapi dengan kita mengikuti nafas, pelan-pelan,
kita bisa masuk, kita bisa merasakan keseluruhan dari tubuh kita. Dari situ, kalau aku kadang-kadang diam dulu aja di situ, tetap nafas di situ dulu, merasakan keseluruhan dari tubuh, dari atas kepala sampai ujung jari-jari kaki. Aku minta menghadirkan, misalnya ada rasa-rasa, sensasi-sensasi yang saat ini butuh perhatianku. Karena ya lagi-lagi yang sering dilakukan adalah misalnya kita agak pegel-pegel gitu kan, atau mungkin lagi ada sakit kepala, atau mungkin kondisi perutnya nggak nyaman. Cuman pada saat itu kita nggak punya waktu. Kita dulu nggak ada waktu nih untuk pegel, nggak ada waktu nih untuk pusing dulu gitu kan, nggak ada waktu nih untuk kerjaannya banyak. Kerjaannya banyak, deadline-nya mungkin kemarin udah minggu lalu tuh udah deadline gitu misalnya. Jadi yang sering dilakukan adalah kita mengabaikannya, kita menyampingkannya. Mungkin kita ngambil shortcut-nya adalah misalnya minum sesuatu yang bisa meredakan si sensasi yang tidak nyaman ini gitu. Namun sensasi ini, rasa ini terus ada sebenarnya gitu. Ya, tapi butuh kita lagi-lagi untuk merasakannya, mengakuinya gitu. Oh iya nih, misalnya ada rasa pegal di pundak kanan. Kalau dipikir-pikir rasa ini sebenarnya sudah cukup lama ya, ada ya gitu. Pada saat teman-teman juga sudah bisa merasakan keseluruhan dari tubuh itu sebenarnya bercerita. Banyak banget ceritanya sebenarnya gitu. Cuman ya tadi itu seringkali kita nanti dulu nggak ada waktu. Tar dulu gitu. Jadi padahal mereka juga butuh didengarkan ya, mereka juga butuh perhatian. Sangat banget. Ini sebenarnya mungkin kalau mau ngelihat satu poin positif dari kondisi ini, kita punya waktu sebenarnya. Teman-teman semua punya waktu untuk benar-benar connect ke diri, connect ke tubuh. Paling gampang sebenarnya connect ke tubuh dulu, karena kita masih bisa melihat tubuh kita. Gampang lah. Oh, kakiku kayak apa sih sebenarnya? Oke, lututku, oh ya lututku ada di situ. Perutku, pinggulku. Jadi buat aku prosesnya biasanya aku ke tubuh dulu memang. Dari tubuh, lalu aku mulai masuk lebih ke memperhatikan pikiranku. Gitu. Karena pikiran-pikiran pun juga segitu banyaknya dia mengalir. Gitu kan, kadang-kadang kita nggak tahu nih apa juga yang lagi dipikirkan. Tapi sebenarnya pada saat kita menaruh perhatian kita pada pikiran kita, dia akan terurai sebenarnya. Pesan yang penting akan lebih jelas jadinya. Alright, well karena waktu sudah menjelang akhir sesi, aku mau sedikit summary-in kan, bahasanya jelek banget. Aku mau sedikit membuat summary, begitu maksudnya. Dalam masa krisis ini pasti kita merasakan kewalahan, kita juga merasakan capek, terjebak, sehingga kita merasa bosan, kita mempertanyakan tentang masa depan, betul ya Mbak? Kita jadi merasa khawatir, kita merasa takut, tapi kita bisa menanggulanginya atau kita bisa melakukan kendali atas respon kita terhadap kejadian krisis ini. Kita bisa melihatnya dari teknik 3R versus 3R tadi ya Mbak ya. Yang satu adalah reaktif, repress, dan redirecting. Sementara yang satunya adalah release, reframing, dan relaxing. Tentu saja yang lebih baik adalah release, reframing, dan relaxing ya Mbak ya. Sehingga kita bisa mempraktekkan let go atau melepas, merelakan. Kita bisa juga ikutan programnya Mbak Intan. Ada Selaras Dalam Nafas, 21 hari dalam damai. Jangan lupa untuk dilihat di @rumaremedy.id, ya kan? Kita bisa mengakui semua emosi yang hadir, diuraikan emosinya satu persatu, karena semua emosi yang hadir harus dirasakan. Mereka berharap untuk dirasakan dan diperhatikan. Gitu kalau katanya. Mereka juga ternyata demand perhatian dari kita. Challenge-nya teman-teman adalah bagaimana kita bereaksi terhadap terhadap berita-berita dan informasi yang kita terima sehari-hari di masa krisis ini, di masa pandemik ini, dan kita juga harus beradaptasi dengan kondisi baru yang kita hadapi.
dengan berada di rumah aja, itu challenge-nya. Tapi tenang aja teman-teman, kalau kita tadi dengerin seluruh talk bersama Mbak Intan, itu semua possible untuk dilakukan. Benar ya Mbak ya? Mungkin ada last word terakhir sebelum aku tutup Mbak? Aku mungkin mau menambahkan juga bagi teman-teman yang belum familiar dengan teknik releasing, kami di Rumah Remedy memiliki program-program kelas-kelas di hari Selasa, Rabu, dan Sabtu yang sifatnya releasing. Yang sifatnya kita pertama adalah mengakui, menerima, dan melepaskan emosi-emosi negatif yang akan dipandu oleh para fasilitator kami. Oke. Oke, terima kasih banget Mbak. Terima kasih banget Mbak Intan. Sudah menyempatkan ngobrol-ngobrol. Salam buat keluarga. Semoga tetap sehat semua sekeluarga dan orang-orang yang disayang. Terima kasih juga kepada sponsor kami, Teh Botol Sosro. Untuk sponsor apapun di rumah aja Livestream Fest Volume 2. Pada video juga dan Benih Baik sebagai partner kami. Terima kasih banyak. Dan terima kasih kepada teman-teman yang udah join di channel ini. Semoga bisa berguna ilmunya buat teman-teman semua. Sehat selalu semua teman-teman. Dadah.